Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang prinsip dan karakteristik HAM. Hai anak-anak, perkenalkan nama saya Maulidah Aulia. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu HAM. Ada yang tahu apa itu HAM? HAM itu hak yang dimiliki semua manusia, Bu. Betul sekali, Alia. HAM adalah hak yang melekat pada kita sejak lahir. Bu, berarti semua orang punya hak yang sama ya? Bahkan orang yang berbeda agama atau suku. Betul sekali, semua orang memiliki hak yang sama, tanpa memandang agama, suku, ras, bahasa, atau perbedaan lainnya. Itulah yang disebut prinsip universalitas dan non-diskriminasi dalam HAM. Karena HAM adalah hak dasar yang melekat sejak lahir sebagai anugerah Tuhan, maka setiap manusia wajib dihormati dan dilindungi haknya secara setara. Jadi seperti ini anak-anak, hak asasi manusia, HAM, adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir sebagai pemberian Tuhan dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Di Indonesia, HAM diatur dalam UUD 1945 Bab 10A dan UU No. 39 Tahun 1999, serta mengikuti Deklarasi Universal HAM. Meski begitu, pelanggaran seperti diskriminasi dan kekerasan masih terjadi. Karena itu, setiap orang dan negara harus menerapkan prinsip HAM yang berlaku untuk semua, saling berkaitan, dan menjamin kesetaraan. HAM penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, menghargai sesama, dan demokratis. Sekarang ada prinsip hak asasi manusia, HAM, yaitu ada 6. Yang pertama universalitas, jadi HAM berlaku untuk semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, atau status sosial. Setiap orang berhak atas hak yang sama. Kedua, tidak dapat dicabut, inalienable. HAM melekat sejak lahir dan tidak bisa dihilangkan oleh siapapun. Bahkan orang yang dipenjara tetap punya hak dasar sebagai manusia. Ketiga, tidak dapat dibagi, indivisible, semua jenis hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sama pentingnya. Jika satu hak dilanggar, hak lainnya ikut terpengaruh. Keempat, saling bergantung, interdependen, hak-hak manusia saling berhubungan. Pemenuhan satu hak mendukung pemenuhan hak lain. Misalnya, hak atas kesehatan menunjang hak untuk hidup layak. Kelima, non-diskriminasi. Setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan masyarakat tanpa diskriminasi apapun, termasuk gender, agama, atau status sosial. Yang terakhir, kewajiban negara. Jadi, negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM melalui aturan yang adil serta penegakan hukum yang tidak memihak. Nah, sekarang kita bahas karakteristik HAM. Poin pertama, melekat pada manusia, inherent. Jadi, HAM sudah dimiliki setiap orang sejak lahir dan tidak bisa dicabut oleh siapapun. Contoh, hak untuk hidup. Kedua, universal. HAM berlaku untuk semua orang di seluruh dunia tanpa melihat suku, agama, negara, atau budaya. Ketiga, tidak dapat dipisahkan, unalienable. HAM tidak bisa dialihkan, diambil, atau dikurangi, bahkan jika seseorang tidak punya kewarganegaraan. Keempat, fundamental. Maksudnya, HAM adalah dasar penting untuk menjamin kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Yang kelima yaitu bersifat abadi. HAM berlaku seumur hidup dan tidak berubah, walaupun pemerintahan atau kondisi sosial berubah. Dan yang terakhir, bersifat relatif. HAM harus digunakan dengan tanggung jawab. Kebebasan seseorang dibatasi oleh hak orang lain dan aturan hukum.
Oke anak-anak, jadi kesimpulan pembelajaran kali ini, hak asasi manusia, HAM, adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Prinsip HAM meliputi universalitas, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, saling bergantung, serta non-diskriminasi. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. HAM memiliki karakteristik melekat pada manusia, berlaku universal, fundamental, abadi, namun pelaksanaannya tetap harus menghormati hak orang lain dan aturan hukum. Pemahaman prinsip dan karakteristik ini penting untuk menjaga martabat manusia dan menciptakan keadilan dalam kehidupan bersama.